Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut part 2 ya di sini. Yang berikutnya adalah menguapkan. Di sini menguapkan ada bisa dua tujuan. Pertama, menguapkan untuk mengurangi volume dan menguapkan sampai ke ring. Nah, di sini zat dimasukkan ke dalam cawan porselen, disentuhkan langsung pada nyala api, di atasnya ada kasa atau kompor ya. Contohnya itu nggak ada gambarnya kalau Ibu. Misalkan ini kompor listrik. Nah, di sini ya, ini ada apa tadi? Cawan porselen. Nah, cawan porselen kemudian di sini ada yang mau diuapkan. Ini kompor listrik. Bisa. Nah, seperti ini. Ini kompor listrik ya. Kemudian yang ini ada cawan porselen tadi. Nah, kemudian kalau ingin lajunya lebih lambat bisa dilakukan di penangas. Penangas itu nanti sama kompor listrik. Nanti di beker gelas bisa, beker gelas besar gini. Kemudian di sini ada cawan porselen boleh di sini. Kalau enggak kita ada water bath, ada lagi namanya water bath ya. Water bath itu nanti suatu wadah besar. Di sini kayak apa sih? Semacam kayak kolam kecil, tapi di sini ada ngeset suhunya ya. Nah, water bath itu juga untuk penangas. Penangas istilah lainnya kalau kalian anggap seperti ngetim itu loh ya, atau melelehkan coklat. Nah, itu dia juga contohnya pakai penangas. Jadi tidak langsung kena di kompor, tetapi dia dimasukkan dalam wadah berisi air. Kalau water bath sini kolam ada airnya sedikit. Terus di sini di set suhunya, beker gelasnya dimasukkan di sini. Besok kalian ketika praktek gravimetri akan tahu ya, namanya water bath atau penangas. Kemudian bahan yang menghasilkan uap korosif itu harus dilakukan di lemari asam. Jelas, uapnya korosif, jadi menimbulkan gas-gas yang korosif. Korosif itu mengiritasi ya, mengiritasi kulit atau yang lain. Nah, itu harus dilakukan di lemari asam. Lemari asam kalian sudah tahu belum ya? Oke, kalau belum tahu besok bisa searching atau tanya ke ibu bisa, nanti tak carikan gambarnya ya gitu. Kemudian untuk bahan yang mudah meledak atau eksplosif di sini contohnya H2S, hidrogen sulfida, kemudian SO2. Di sini menggunakan alat anti lonjakan atau batu didih. Batu didih itu kalian akan memakainya di praktik kimia pemisahan. Kimia pemisahan sekarang mapel apa ya? Analisis bahan organik apa ya gitu. Nah, situ nanti ada batu didih. Kalau bingung, nah bisa tanya ibu juga, nanti tak carikan gambarnya ya, batu didih. Kemudian mengkristalkan. Nah, di sini satu tetes larutan diteteskan pada gelas objek, ditambahkan larutan netral atau asam, kemudian didiamkan beberapa detik, nanti dia akan mulai mengkristal. Nah, di sini ini contohnya nih. Ya. Penambahan kristal diteteskan pada gelas objek. Di sini gambarnya kecil. Mungkin nanti kalau kalian bisa lihat di PPT-nya Ibu ya, bisa kalian zoom, kalian perbesar sendiri. Diteteskan, setelah itu ditambahkan iodin di sini. Kemudian dicuci dengan alkohol, ditambahkan safranin. Ini contoh salah satu contoh pengkristalan. Nanti dia akan terbentuk kristal-kristal. Kemudian ini bisa diamati dengan cara mikroskopis. Kalian ada nggak ya praktek pengkristalan? Kalau dulu di TKI itu ya. Oke, next di sini menyuling. Nah, memisahkan campuran zat yang memiliki perbedaan titik didih. Jadi titik didih kan macam-macam tuh. Kemudian contohnya air dengan alkohol. Itu titik didihnya lebih tinggi siapa? Kalau dia dipanaskan, tidak dipanaskan pun lebih cepat menguap yang siapa? Lebih cepat menguap alkohol. Nah, artinya apa? Titik didih alkohol itu lebih rendah. Nah, di sini zat dengan titik didih lebih rendah dia akan terpisah terlebih dahulu. Ini gambarnya tidak jelas. Oke. Ini gambar alat distilasi atau alat suling. Jadi di sini ada kompor, yang bawah ini kompor ya. Kemudian ini ada labu didih.
labu didih di sini, kemudian atau labu alas bulat boleh, labu didih boleh. Di sini ada cairan, cairannya itu berupa campuran tadi yang memiliki perbedaan titik di campuran zat. Nah, di sini ada termometer, yang ini termometer. Jadi nanti ketika misalnya nih ya, alkoholnya dia mendidih pada suhu 60 misalkan. Nanti pada suhu 60 si alkohol akan mendidih, dia akan menjadi fase uap. Dia akan keluar terlebih dahulu. Kemudian di sini ada pendingin atau kondensor ya. Nah, di sini pendingin. Kemudian nanti uap alkohol yang menguap ini tadi didinginkan. Nah, uap didinginkan akan jadi apa? Dia akan kembali menjadi cair. Nah, di sini akan terpisah. Nah, di sini. Jadi dia akan memisahkan larutan yang berbeda titik didihnya. Kemudian yang di sini yang tertinggal apa? Tertinggal nanti aquades. Nah, misalkan sini campuran aquades dan alkohol ya. Atau aquades dengan alkohol dengan zat yang lain, misalkan dengan zat yang lain yang titik didihnya lebih rendah. Itu zat yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu, kemudian sini akan didinginkan di sini, dia akan menjadi cair kembali. Nah, suhunya gimana, Bu? Suhunya ini dijaga agar dia jangan sampai melebihi titik didih air. Kalau dia suhunya melebihi titik didih air, maka aquades kan air ya, air suling ya gitu. Nah, kalau dia titik didihnya melebihi titik didih aquades atau air suling, aquadesnya akan ikut menguap. Nanti pemisahannya akan jadi gagal gitu ya. Jadi kalau pemisahan distilasi seperti ini dijaga agar suhunya apa? Suhu ada pada salah satu titik didih zat, jangan sampai melebihi kedua titik didih zat tersebut. Nah, jadi kalau misalkan zat A titik didihnya 60 derajat Celcius, zat B 100 derajat Celcius, berarti di sini pemanasannya berapa? Jangan sampai melebihi lebih dari 60 derajat Celcius kurang dari 100 derajat Celcius agar pemisahan itu terjadi. Gitu ya, karena kan dia memisahkan. Kemudian pengendapan di sini. Nah, dia menambahkan reagensia tertentu, reagensia atau reaksi tertentu. Bagaimanakah caranya? Nah, ini tidak boleh berlebihan. Kenapa penambahan reaksi atau reagen nggak boleh berlebihan? Kalau berlebihan nanti apa? Bisa terbentuk ini senyawa kompleks. Senyawa kompleks itu dia nanti persamaan reaksinya akan berbeda. Kemudian endapan yang sudah terbentuk bisa larut kembali. Selain itu juga terjadi pemborosan bahan kimia. Jadi kita bagaimana caranya agar penambahan reagennya itu tidak berlebih ya? Caranya pengendapan nih misalnya ya, di sini. Di sini ada zat A, kita tambahkan ini beker gelas ukur misalkan. Oh, Ibu gambarnya jelek ya. Di sini gelas B kita tambahkan. Kemudian di sini nanti akan terbentuk endapan. Umpamakan ini titik-titik ini sebagai endapan. Caranya gimana gitu. Nah, di sini nanti biarkan si endapan ini turun dulu. Nah, cara ngeceknya nanti ambil cairannya pakai pipet tetes, dicek di kaca arloji. Kaca arloji gini aja ya. Nah, pipet tetes diteteskan di sini. Jadi zat A ini kan campuran A plus B. Nah, biarkan endapannya di bawah dulu, dia mengendap. Cairannya silahkan diambil, diteteskan satu tetes atau beberapa tetes di kaca arloji. Kemudian di sini ditambahkan reagen apa? Tambahkan B. Dia masih mengendap enggak? Nah, kalau di kaca arlojimu itu masih timbul endapan, oh berarti reagen B masih bisa ditambahkan sedikit demi sedikit ya. Ditambahkan sedikit demi sedikit, nggak boleh langsung sor, karena kalau langsung sor takutnya reaksinya berlebih akan terbentuk senyawa kompleks, nanti persamaan reaksinya akan ruwet gitu ya. Nah, kalau di sini setelah ditambahkan reagen B dia masih berupa cairan tadi, nah, berarti di sini dia sudah tidak perlu ditambah B. B di sini apa? B itu sebagai reagen Mohon maaf tadi tiba-tiba kok mati ya. Padahal
mungkin tidak sengaja tersentuh gitu ya. Oke, ini tadi kita sampai mana? Nah, ini ring. Cairannya tadi di beker gelas silahkan dituangkan ke sini. Ingat dia tingginya jangan sampai melebihi kertas saring. Karena kalau melebihi kertas saring otomatis nanti apa? Endapannya akan lolos di bawah kertas saring, terus endapannya akan turun lagi. Jadi kalian penyaringannya tidak sempurna. Jadi ketika menyaring, silahkan cairan beserta endapan tadi ada di tidak melebihi tinggi kertas saring. Kalau kertas melebihi tinggi kertas saring intinya kayak luber gitu ya. Luber endapannya akan lolos lewat bawahnya kertas saring mengalir ke bawah. Percuma kalian. Gagal kan menyaringnya seperti itu. Biasanya kalau menyaringnya gagal itu otomatis ada endapan yang lolos di bawah sini. Biasanya harus mengulang lagi prakteknya. Mengulang lagi dari awal. Gitu ya. Nggak boleh kok terus langsung mau ditumpuki lagi kertas saring lagi di bawahnya. Itu terserah instrukturmu ya gitu. Tapi kalau instruktur atau guru prakteknya ibu itu ulangi lagi dari awal karena penyaringannya gagal, ada yang lolos di sini gitu. Terus contoh lainnya kertas saringnya sobek, nah itu otomatis endapannya kan akan lolos lagi ke bawah. Itu juga contohnya seperti itu. Agar kertas saring tidak sobek gimana? Ya itu tadi nggak usah ditekan menggunakan batang pengaduk sampai sini-sini ya, nanti dia kan kondisinya basah, ditekan pakai batang pengaduk bisa juga itu. Jadi kalau mau pakai batang pengaduk silakan untuk mendekantir yang kayak ibu jelaskan kemarin ya. Jadi nih misalkan tuh gini nih, ini misalkan ya. Nah ini batang pengaduk, di sini batang pengaduk itu cairannya kalian alirkan lewat batang pengaduk sini, masuk ke corong kaca. Nah ini namanya dekantir. Boleh di dekantir itu dia menyentuh dinding sini, dinding kertas saring boleh. Tapi intinya dia tidak terus langsung kasar, nanti takutnya merobek kertas saring gitu ya. Ini dekantir. Oke. Nah ini kalau yang contoh penyaringan misalkan kalian membuat larutan ya, larutannya wah kok nganu Bu lewat jenuh, ada endapannya, itu kalian bisa pakai seperti ini aja, langsung ke botolnya, ini botol reagen ini ya, wadah bereaksi, udah langsung seperti ini boleh. Next, dekantasi. Nah dekantasi sama dengan dekantir kemarin ya, memisahkan endapan dari larutannya, boleh, atau dari reagensianya boleh. Di sini bedanya dengan menyaring apa? Jadi kalau dekantasi itu dia mengalirkan lewat batang pengaduk di sini. Nah, ini dengan asumsi apa? Jadi kan kalau ada cairan dengan endapan di sini, itu kita biarkan mengendap dulu. Setelah itu ini kita tuang ke sini. Yang mengalir duluan apa? Kan cairannya, endapannya akan tertinggal di sini. Nah, kalau di sini kalau kalian menyaring itu otomatis untuk mendapatkan endapan secara sempurna. Tapi kalau dekantir di sini, dia hanya mengurangi volume larutan. Jadi di bagian endapan sini masih ada larutannya. Kita tidak mendapatkan endapan tok itu enggak, tapi kan sini ada endapan, masih ada larutan. Jadi kalau kalian hanya ingin mengurangi sedikit volume larutan, bisa pakai dekantir. Jadi cairannya nanti akan mengalir ke bawah sini, endapannya akan tertinggal di sini. Tetapi kan tertinggalnya tidak bisa kering seperti kalian menyaring dengan kertas saring. Itu ya bedanya ya. Kalau dekantir masih tersisa larutan pada endapan tersebut gitu. Masih tersisa sedikit larutan. Membengkokkan pipa kaca. Nah, ini tidak kita lakukan. Misalkan kalian mau penyelidikan gas karbon dioksida, itu kan kita butuh kaca bengkok ya, kaca bengkok. Ini kan ada kaca, misalkan ada pipa kaca lurus, itu harus dibengkokkan dulu. Ini tidak kita lakukan karena membengkokkan pipa kaca memerlukan keahlian khusus dan menggunakan pemanasan yang sangat tinggi. Nah, kalau reaksi seperti ini nih, misalkan nih natrium karbonat ditambahkan HCl misalkan tuh, kan nanti akan timbul gas CO2. Ya, natrium karbonat dengan HCl di sini misalkan ini dipanaskan akan timbul gas CO2. Di sini ada tutup karet. Nah, dia terhubung dengan pipa U atau pipa kaca tadi.
pipa kaca. Kemudian di sini ada beker glass dengan aquades di sini atau air yang lain boleh. Nah, di sini nanti gas CO2 akan mengalir di sini. Di sini kan akan berkutuk-berkutuk alias keruh ya di sini. Nah, atau di sini ada air kapur. Nah, air kapurnya akan keruh. Kan kelihatan keruh kalau ada gas yang keluar, itu kan dia akan mengeruhkan air kapur. Nah, kemudian yang ini apa, Bu? Ini bunsen. Bunsen atau ya sumber panas. Bunsen itu bentuknya kayak kompornya penjual nasi goreng. Itu kan ada ya, yang bentuknya seperti pulpen ini loh, set gini terus nanti tinggal diputar-putar. Nah, itu bunsen. Seperti itu, ya. Menyiapkan tabung pengapian. Nah, ini bunsen. Bunsen di sini ada beberapa nyala. Ini nyala oksidasi, nyala reduksi, api oksidasi, api reduksi. Kemudian ada tube di sini, ada ini. Ini untuk menyalakan pengaturan nyala apinya. Kemudian yang sini ini bisa diputar-putar, ini bisa untuk menentukan pengen nyala api oksidasi atau api reduksi. Kalau api oksidasi di situ dia apinya nanti di sini bersih, cuman ada 2 warna di sini, 1 2. Tapi kalau dia cuma 1 warna, nah kalau api oksidasi itu besok lah Ibu jelaskan di uji nyala ya, praktek kimia dasar gitu. Kemudian ini sumber gasnya di sini. Nah, ini gasnya yang kita pakai. Kalau ini pembakar spiritus, semuanya pasti tahu. Ini cara mematikannya, cukup ditutup dengan penutupnya ya. Jadi nggak ditiup-tiup. Kalau ditiup-tiup dia tidak akan mati. Jadi ditutup pakai penutupnya. Besok di praktek kimia dasar akan Ibu jelaskan. Membersihkan alat. Nah, ini bisa pakai sikat ya, sikat tabung reaksi. Jadi tabung-tabung reaksi, contohnya dengan raknya di sini harus tabungnya disikat, dicuci dengan sabun. Jika menginginkan hasil yang dapat dipercaya, kebersihan alat harus dijaga. Oke. Nah, ini pembersihannya bisa dengan asam sulfat pekat ditambahkan kalium dikromat. Kalau kita nggak pekat sih biasanya udah cenderung agak encer ya, tambahkan dikromat untuk mencuci tadi, mencuci ini biar bersih. Kalau tidak kita hanya pakai sabun nggak apa-apa, sabun dengan air keran, kemudian jangan lupa disikat, diberi sabun, cuci, disikat. Nah, terakhir dibalik seperti ini. Nah, bagian luarnya silahkan mau dibersihkan pakai tisu, boleh tisu gulung itu ya. Nah, di sini cara membersihkan pipet tetes. Ini pipet tetes ya. Karetnya dilepas dulu. Nah, dilepas dulu. Karetnya dilepas. Setelah itu yang bagian kacanya ini, bagian kacanya dicuci dengan air mengalir. Setelah itu terakhir dibilas dengan air, dicuci dengan air mengalir. Air mengalir. Kemudian terakhir dibilas dengan aquades. Begitu juga dengan karetnya. Karetnya juga di sini nanti dicuci dengan air mengalir, kemudian dibilas dengan aquades. Jadi kenapa kok karetnya juga dicuci? Karena takutnya kalau kalian ketika mengambil larutan asam, itu karetnya larutannya ke bawah sampai karet. Nah, karetnya kan nanti bisa lengket ya kalau dengan cairan asam gitu. Nah, di sini besok cara mencuci pipet tetes akan Ibu jelaskan juga di praktek kimia dasar. Petunjuk kerja di lab di sini. Oke. Penimbangan sampel di sini. Penimbangan sampel, jangan mengembalikan sampel ke dalam wadah. Iya, tidak boleh. Jadi ketika kalian misalkan sudah menimbang, ini ada timbangan ya, misalkan di sini. Timbangan. Ini kalian ini misalkan botolnya menuangkannya sedikit demi sedikit. Nah, jangan sampai setelah di sini kelebihan ini diambil lagi dimasukkan ke sini, tidak boleh. Karena bisa jadi padatan yang kamu timbang di sini tadi dia sudah terkontaminasi. Ini bisa padatan, bisa cairan ya. Kalau cairan nanti bisa pakai botol timbang. Nanti akan terkontaminasi. Jadi penambahannya itu sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi tidak boleh kok yang di timbangan ini, di atas timbangan ini dikembalikan lagi ke botol awal, tidak boleh. Ke botol induknya gitu, ke wadah induknya tidak boleh ya. Takutnya terkontaminasi. Yang di sini sudah terkontaminasi oleh udara dan macam-macam gitu.
Oke, apabila mengambil reagen, pakailah pipet tetes. Sebelum dimasukkan ke dalam wadah, usahakan pipet tetes tetap menempel di botol reagen sebelum dimasukkan. Iya. Agar apa? Takutnya terkontaminasi udara dan lain-lain, ya. Nah, yang lain bisa dibaca sendiri. Jangan sekali-kali mencelupkan pipet tetes ke reagensia. Nah, pipet tetesmu ke reagensia. Misalkan kamu bawa pipet tetes A. Itu hanya untuk reagen A. Jangan sampai pipet tetes reagennya A kalian masukkan ke reagen B. Jelas reagen B akan rusak ya. Dia akan terkontaminasi di situ. Kemudian jangan memasukkan spatula Anda sendiri ke dalam botol reagensia. Iya. Kalau seandainya tidak disiapkan spatula itu seperti sendok logam itu ya untuk mengambil di dalam botol, misalkan botol reagennya padatan. Kalian diminta bawa spatula sendiri, itu pastikan spatula kamu bersih. Sudah dicuci, sudah dilap kering pakai tisu ya, baru dipakai untuk ini. Udah, setelah kamu pakai, kamu bawa spatulanya. Jangan sampai keliru dipakai untuk mengambil reagen yang lain. Reagen yang lainnya akan terkontaminasi. Kemudian reaksi yang menghasilkan asap dikerjakan di lemari asam. Iya, karena lemari asam di sini nanti ada penyedotnya atau blowernya ya. Dia akan menarik gas-gas yang beracun ke atas. Kemudian membuka pintu lemari asam pun tidak boleh dibuka lebar, jadi dibuka sedikit di bawah wajah kalian atau di dagu lah, sampai dagu mungkin ya situ. Nah, kemudian sehingga agar gasnya nanti ketarik ke atas. Kemudian kalian juga wajib pakai masker. Nah, seperti itu. Lemari asamnya jangan lupa dinyalakan blowernya di situ ya. Nah, kemudian tulis data pengamatanmu pada jurnal kerja. Kemudian pastikan pipet tetesmu bersih. Letakkan peralatan kotor ke dalam wadah khusus ya. Peralatan yang kotor setelah dipakai tidak boleh dicampur dengan yang bersih. Nah, nanti kalian tidak tahu mana yang bersih, mana yang kotor. Karena itu peralatan yang kotor, biasanya kalau praktik itu, ibu menyediakan itu ya tisu ya. Jadi ada tisu gulung, itu kamu ambil berapa bagian, taruh di meja kerjamu. Tisu, kemudian alat-alat yang kotor itu diletakkan di atasnya tisu itu. Peralatan yang bersih tetap di keranjang kalian. Besok ketika praktek kimia dasar ya, Bu jelaskan lagi. Jangan lupa menuliskan etiket pada hasil kerja. Bisa ya, reagenmu tadi etiketnya apa saja. Mungkin kalau ada data MR dan lain-lain. Apa itu MR? Nah, Ibu jelaskan besok ya di materi berikutnya. Kemudian apabila menggunakan alat sentrifuge ataupun alat yang lainnya harus menghubungi asisten atau laboran di sini ya. Tidak boleh bekerja sendiri sembarangan, tidak boleh. Gitu. Udah, itu cukup. Mohon maaf ini ternyata ada part 3 karena yang tadi terpotong ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan bisa lewat WA group atau komen di channel Ibu bisa. Ya.